Sikap Indonesia pas atau mungkin kurang tegas sedikit atau mungkin salah seharusnya abstain atau seperti apa melihat posisi Indonesia ini di tengah-tengah dengan Ukraina berhubungan, dengan Rusia berhubungan, tapi jangan ngekor Amerika juga, bagaimana? Kalau ngekor menurut saya enggak ya. Jadi politik luar negeri Indonesia itu yang bebas aktif sudah ada dalam jiwa persetujuan kemarin. Jadi sikap itu masuk dalam kategori otonomi strategis. Maksudnya begini. Jadi pastikan pemerintah Indonesia itu first thing first. Jadi dia akan berpikir pertama tadi seperti yang disampaikan Pak Farhan, evakuasi WNI yang ada di Ukraina. Dan terkait penyelamatan situasi Ukraina, pasti masuknya ke tema-tema aspek kemanusiaan. Indonesia tidak akan masuk ke tema misalnya gelar kekuatan militer. Itu kan hard approach banget. Terus kemudian pengembangan narasi-narasi resolusi konflik. Misalnya bagaimana menuju situasi yang lebih damai. Situasi yang lebih damai ini kan nanti tahap berikutnya di mana kedua pihak pasti akan berbagi kepentingan. Misalnya tadi sering kita dengar bagaimana pilihan untuk masuk ke NATO itu harus diurungkan oleh Ukraina untuk menghilangkan apa yang tadi Prof. Makarim sebut sebagai sense of insecurity, kan perception of threat gitu, mengurangi persepsi ancaman di negara-negara yang berbatasan yang diharapkan oleh Rusia sebagai penyangga. Jadi saya mengistilahkannya otonomi strategis. Jadi sudah otonom. Kita juga masuk ke aspek yang sangat spesifik sebenarnya di resolusi kemarin, aspek kemanusiaan. Sama dengan negara-negara yang sebenarnya punya tanggung jawab lebih besar dari kita. Karena kita kan negara yang tidak terdampak langsung, indirect impact dari situasi konflik ini. Negara-negara yang terdampak langsung saja tidak ada yang memutuskan sebuah pendekatan yang sifatnya military focus approach gitu. Misalnya negara seperti negara-negara NATO, mereka mengecam, mereka mengeluarkan instrumen sanksi ekonomi. Amerika Serikat mengeluarkan sanksi ekonomi, tapi kan tidak ada sebuah putusan misalnya gelar kekuatan militer dan seterusnya. Negara-negara yang berbatasan langsung saja tidak ada. Jadi saya kira menurut saya pemerintah Indonesia sudah pasti tadi seperti saya sebut di awal, instrumen diplomatiknya sangat banyak dan ini salah satu bagian saja gitu. Mas Arya. Ya, kalau saya lihat pertama pemerintah Indonesia pasti tidak menjadikan satu-satunya instrumen dalam konteks diplomasi itu setuju atau tidaknya terhadap resolusi PBB. Pasti ada upaya-upaya lain. Nah, yang kita lihat ini kan sebuah kondisi yang skenario paling mungkinnya adalah diplomatic stalemate atau kebuntuan diplomatik. Menurut saya mungkin itu salah satu pilihan-pilihan instrumen di antara banyak instrumen yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia yang diwakili Kementerian Luar Negeri untuk melakukan solusi-solusi baru atau inovasi menghadapi kebuntuan diplomatik. Karena memang begini ya, kebuntuan diplomatik itu kan ini dalam pandangan perspektif saya tentunya yang tidak bisa dihadap-hadapkan dengan keilmuannya Pak Profik yang hukum internasional ya. Karena kebuntuan itu kan terjadi karena di satu sisi ada sense of insecurity Rusia yang punya sensitivitas terhadap wilayah tetangganya yang diharapkan sebagai penyangga, terus kemudian bersikap netral. Tapi di sisi lain ada kemudian arah politik domestik di Ukraina yang cenderung kepada NATO dan itu dianggap mengganggu insecurity dari Rusia. Tapi Indonesia tidak salah kemudian karena memang meskipun kita bebas aktif kan kita memang selalu mengedepankan atau memuliakan kemanusiaan, terus kemudian integritas wilayah, hukum internasional. Menurut saya bisa jadi itu salah satu pilihan di antara banyak pilihan instrumen diplomatik lain. Yang saya maksud dengan instrumen diplomatik lain adalah tentunya pasti ada upaya-upaya berbicara atau bernegosiasi dengan pihak Ukraina di satu sisi untuk kemudian membuat opsi-opsi yang mungkin tidak bisa dipenuhi seluruhnya. Masuk Euro, organisasi ekonomi atau politik, tapi tidak masuk ke NATO misalnya begitu. Terus kemudian ada upaya juga komunikasi dengan Rusia.